Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh kembali dibangunkan dengan tubuh yang segar dan sehat, menikmati pagi hari ini dengan cahaya matahari yang indah, dengan alam semesta yang senantiasa mendukung kita. Dan sebelum kita bergerak keluar rumah dan melakukan aktivitas kita, mari bersama-sama kita memujikan nama Tuhan dari NKB 143, Janji yang Manis, bait pertama dan yang kedua. NKB 143, Janji yang Manis, bait pertama dan yang kedua. Kita pujikan bersama-sama. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan awan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah yang memimpin dan membimbing kami. Kami tidak akan ragu, kami tidak akan takut. Dan biarlah hari ini firman-Mu juga akan memberikan kami topangan untuk berjalan dan melangkah demi lebih berani lagi. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita akan buka Ulangan 10 ayat 12 sampai 22. Ulangan 10 ayat 12 sampai 22. Ulangan 10 ayat 12 sampai 22. Saya akan bacakan, dengarkanlah sabda Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu kamu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyang pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Orang asing. Pastor itu di tempat saya ini kayaknya sering sekali orang asing datang yang bukan jemaat dari pendeta yang saya kenal juga, bukan keluarga gitu ya. Tapi orang-orang itu bisa tahu ini rumah pendeta.
Ada beberapa yang datang minta arahan spiritual, minta didoain ada. Ada yang eh, minta kerjaan gitu ya karena mungkin dia sedang tidak bekerja. Tapi ada juga minta uang, ada yang minta pakaian, ada yang minta bahkan kemarin baru aja ada orang datang minta sepatu sama uang. Dia mau pergi ke Cikampek gitu ya. Terlepas dari alasannya benar apa enggak, cuman saya lihat sepatunya memang udah kumel sekali dan puji Tuhan saya ada sepatu yang sudah lama tak terpakai yang masih bisa dipakai, masih layak sekali gitu. Akhirnya saya kasih. Yang menarik adalah orang ini tuh saya kasih satu sepatu ini, wah pak ini nggak ada talinya, saya perlu yang ada talinya. Saya bilang nih ini orang minta tapi request gitu, tapi ya udahlah puji Tuhan saya ada banyak sepatu gitu di rumah ya, baik yang dulu-dulu pernah dikasih jemaat, baik dulu-dulu yang pernah dikasih juga saudara atau keluarga gitu yang saya udah nggak pakai sekarang, udah jarak 3-4 tahunan gitu, terus akhirnya saya kasih aja. Siapa tahu memang dia perlukan banget gitu. Terus uang juga tadi dia minta 70.000, saya bilang waduh ini malah minta request. Saya bilang pak saya nggak janji, pokoknya yang ada di dompet saya kasih. Di dompet saya ada 50.000, udah saya kasih 50.000. Dan mungkin secara manusia kadang-kadang kita mikir nih orang kok kurang ajar, nih orang kok manfaatin kita. Tapi dari bacaan hari ini kita jadi belajar kenapa Tuhan selalu menekankan kepada umat Israel ada kota perlindungan, bersikap ramah sama orang asing. Kenapa? Karena orang Israel juga pernah jadi orang asing di tempat asing. Kalau kita di suatu tempat nggak kenal, nggak punya saudara, suatu tempat yang baru sekali kita perantauan, kita akan tahu betapa berharganya kalau kita ditolong orang. Kalau kita yang belum pernah pindah, belum pernah merantau dalam waktu lama dan benar-benar nggak ada saudara, mungkin nggak tahu rasanya. Benar-benar ketika kita nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada umat bahwa mereka ketika berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang baik ini adalah agar mereka belajar taat dan bersyukur. Orang bersyukur bukan hanya kepada Tuhan, tetapi dari sikap syukur itu terwujud dalam tindakannya bahwa dia jadi orang yang murah hati dan rendah hati. Jadi kalau orang yang bersyukur itu murah hati, merendah hati. Kalau dia nggak bersyukur dan nggak baik, akan sulit baginya untuk murah hati dan rendah hati. Rendah hati untuk mengalahkan ego, murah hati untuk membagi apa yang dia punya. Nah ini diingatkan kepada umat karena mereka kan bangsa pilihan, dapat tempat baru, dapat tanah perjanjian. Mereka bisa jadi lupa kalau mereka adalah orang-orang yang juga dipelihara. Mereka hidup perantau dan mereka bukan pemilik utama tempat di mana mereka tinggal. Tanah perjanjian memang tanah perjanjian, tapi itu bukan punya mereka. Itu punya bangsa lain yang Tuhan titipin. Makanya kadang-kadang kalau lihat Israel sama Palestina, walaupun kita sebagai orang Kristen minoritas di negara Muslim yang kadang-kadang sebel nih kok belain banget Palestina, tapi saya rasa dua-duanya salah, baik Palestina maupun Israel. Khususnya yang kita kenal, kalau Palestina kita nggak terlalu kenal kan mereka perjalanannya, walaupun sering ada kita tahu dalam teks-teks suci, tapi kita mau fokus ke Israelnya. Israel ini nggak bisa mengatakan bahwa ini tanah mereka, itu tanah pemberian Tuhan, dan Tuhan bisa kasih dan bisa ambil gitu. Dan sebenarnya Israel pun sebenarnya dari zaman perjanjian lama sudah diajar untuk menerima orang asing, bersikap baik, bersikap tidak membalas. Makanya semoga kita hari ini kita berkaca dari apa yang Tuhan katakan kepada umat, dan kita belajar juga melihat kejadian perang di Timur Tengah. Semoga di hidup kita nggak kayak mereka. Kita jadi orang-orang yang tahu bersyukur, yang murah hati dan rendah hati. Kalau kita cuma murah hati tapi nggak rendah hati, kita jadi sombong, merasa hebat, merasa bisa ngebantu banyak orang. Kemungkinan besar kita ngambil kemuliaan Tuhan dan akhirnya membuat kita jatuh. Kalau kita rendah hati tapi nggak murah hati, kita bisa mengatakan itu bukan ego saya, tapi kita nggak bantu orang, itu cuman teori doang, tidak dengan perbuatan. Sehingga murah hati dan rendah hati itu harus dimiliki sama anak Tuhan. Hari ini semoga kita bisa jadi orang-orang yang murah hati dan rendah hati. Bersikap sama kepada semua orang, mau sama keluarga, mau sama pelanggan, mau sama tetangga, mau sama orang gak dikenal. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar tentang kemurahan hati, kerendahan hati yang Tuhan ingatkan kepada umat ketika mereka akan masuk tanah perjanjian. Ajarkan kami juga belajar terus. Kami tidak mau mengulangi kesalahan Israel, tidak mau mengulangi kesalahan umat, tetapi kami mau belajar jadi orang-orang yang murah hati dan rendah hati. Apa yang kami punya bukan milik kami, hidup kami bukan kami tokoh utamanya,
tapi biarlah Tuhan yang bertahta dan hadir di tengah-tengah kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.